Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas bocoran light novel Danmachi volume 18 yang berisi tentang Mia Grand membawa sekop baja menghadapi Otar. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Dikarenakan pemberi spoiler masih belum melanjutkan potongan cerita light novel Danmachi volume 18, oleh karena itu, Petualang Anime akan membahas spoiler berdasarkan kepingan bocoran yang beredar di Reddit. Di video-video sebelumnya, Petualang Anime sudah membahas bocoran hingga Dewi Loki menggunakan siasat cerdik dengan meminta Helun menjadi sihir dan memaksa Mia Grand, petualang berlevel 6 berjuluk The Ymir, ikut dalam wargame membantu Bel Cranel dan kawan-kawan. Lanjutkan bocoran cerita sebelumnya, setelah adegan negosiasi Dewi Loki dan Mia selesai, cerita akhirnya berlanjut ke timeline utama saat wargame masih berlangsung, yang mana kekalahan Ogni Ragnar dan Hate Velvet sangat menghancurkan moral pasukan Freya Familia. Dewi Freya semakin terpukul setelah melihat kejadian yang tidak terduga, yaitu anggota elit Freya Familianya yang bernama Hedin Selan berkhianat dengan alasan demi kesetiaannya kepada sang dewi. Kejadian pengkhianatan Hedin Selan mengingatkan kembali Dewi Freya tentang peristiwa pengkhianatan yang dilakukan Helun pada dirinya di volume 17. Dewi Freya memunculkan kembali ekspresi amarah yang tidak tertahankan. Kekesalan Dewi Freya sampai-sampai membuatnya hilang ketenangan. Tidak seperti biasanya, Dewi Freya terlihat sangat kesal, seakan-akan tidak menerima tindakan Hedin Selan dan Helun yang berkhianat kepada dirinya, dan memilih membantu aliansi Hestia Familia sebagai bala bantuan. Dewi Freya mengutuk tindakan Hedin Selan. Itu bukanlah tindakan yang dia inginkan. Dan menurut Dewi Freya, keputusan Hedin Selan mengkhianati dirinya dengan menghancurkan Familia Freya bukanlah tindakan yang mencerminkan kesetiaan Hedin Selan kepada dewinya, yaitu Dewi Freya. Dewi Freya lalu mempertegas kembali jawabannya atas tindakan Hedin Selan, yang mana Dewi Freya mengatakan bahwa sir dan segala ekspresi serta perasaan yang pernah ditunjukkannya sebagai maid di Cafe Mia merupakan mimpi belaka, itu bukanlah kenyataan. Sekali lagi, Dewi Freya menyangkal keberadaannya sebagai sir. Tak hanya itu, Dewi Freya mengingatkan mereka yang mengkhianatinya bahwa sir hanyalah peran yang Dewi Freya mainkan sebagai gadis desa. Menutup kata-kata itu, Dewi Freya mengatakan bahwa segala sesuatu tentang sir bukanlah bagian dari dirinya. Beralih dari adegan Dewi Freya yang tersulut amarah dan menentang semua tindakan pengkhianatan anggota familianya yang beralasan semua tindakan pengkhianatan itu demi dirinya sendiri. Di sisi lain, Ryu Lion yang diperintahkan Hedin Selan untuk pergi menuju ke tempat Bel Cranel berada agar dapat menjadi bantuan untuk Bel. Akhirnya, Ryu Lion berhasil mencapai tempat lokasi Otar dan Bel berada. Di sana, Bel Cranel masih menolak untuk menyerah. Biarpun saat itu Bel sudah dalam keadaan terluka parah menerima serangan brutal dari petualang berjuluk Sang Raja yaitu Otar. Meskipun Ryu Lion sudah mencapai petualang berlevel 6, namun keberadaan Ryu Lion masih belum cukup membantu Bel menghadapi Otar. Untungnya, tiba-tiba, bala bantuan yang telah direncanakan oleh Dewi Loki sebelumnya, yaitu yang mana sebelum Ryu dapat bertukar serangan dengan Otar, tibalah mantan Kapten Freya Familia sekaligus mentor yang dulu pernah melatih Otar sebagai petualang kelas atas, yaitu dia adalah Mia Grand, mantan petualang berlevel 6 berjuluk The Ymir. Benar sekali, bantuan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ryu Lion terkejut sambil merasa senang dengan keberadaan Mia Grand di sisi mereka. Namun tidak seperti Ryu yang datang ke medan perang dengan perlengkapan yang lengkap. Di sisi lain, Mia Grand justru bergabung dalam medan perang dengan penampilan sehari-harinya, yang mana Mia Grand justru kini berhadapan dengan Otar dengan hanya menggunakan seragam kafe miliknya.
serta Mia Grant mempersenjatai dirinya dengan sekop baja besar di tangannya. Melihat Ryu lain yang terdiam melihat keberadaannya, membuat Mia Grant meminta Ryu untuk tetap fokus, yang mana Mia Grant meminta Ryu untuk menjaga dan menyembuhkan Bel Cranel segera, selama Mia Grant menghadapi Otar. Berada di luar sisi arena pertarungan, melihat keberadaan Mia Grant, Ryu, Anya, Chloe, Lunoir, dan kebanyakan bala bantuan aliansi Hestia Familia bukan berasal dari Familia yang ikut dalam perang kali ini. Ganesha Familia yang mendapat tanggung jawab sebagai pengawas permainan wargame tidak tinggal diam saja, yang mana melalui komandannya yang bernama Shakti, Ganesha Familia mencoba turun tangan dan berusaha menarik keluar peserta yang dianggap menyalahi aturan dalam wargame tersebut. Akan tetapi, sebelum Shakti dari Ganesha Familia dapat mengambil tindakan, mengeluarkan para peserta yang dianggap ilegal, tiba-tiba Dewi Astrea muncul bersama anggota Familia barunya, yang mana Asvi dari Hermes Familia lah yang menjadi dalang atas keberadaan Ryu di arena. Tidak hanya itu, Asvi juga membawa serta Dewi Astrea ke sini untuk mendaftarkan bahwa Dewi Astrea telah mendaftarkan dirinya bergabung dalam aliansi. Sehingga keberadaan Ryu di medan perang bukanlah tindakan yang ilegal. Tidak berhenti sampai di sana, kejutan dalam perang ini semakin bertambah meriah, yang mana Dewa Njord dan Dewi Demeter juga muncul di arena wargame, sambil mengumumkan bahwa anggota Familia mereka akan berpartisipasi dalam wargame juga. Dengan Dewa Njord dan Dewi Demeter lalu menyatakan bahwa para maid pelayan Cafe Mia seperti Anya, Chloe dan Lunoir, dan yang lainnya sudah berpindah ke Familia mereka. Melihat keberadaan pasukan bala bantuan tidak melanggar aturan wargame, Shakti dari Ganesha Familia yang bertugas sebagai panitia wargame, akhirnya Shakti mengizinkan ketiga dewa tersebut memasuki medan perang. Sehingga pasukan bala bantuan yang telah datang tidaklah melanggar aturan, dan mereka secara resmi dapat bertarung dalam wargame tanpa takut didiskualifikasi. Nah, sekian bocoran tentang Danmachi Volume 18. Selanjutnya akan ada pertarungan yang sangat seru antara Mia Grant dan Otar, dan tentu saja di pembahasan selanjutnya akan ada pernyataan cinta yang diberikan oleh Ryu kepada Bel. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.